提升。万星控魂秘法了。要金角巨兽可进。正常界主巅峰精神念应该会快许多。有的剧透，难道？竟足足有10000个。Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Penakluk Bintang episode terbaru, yang mana ini adalah episode yang ke-162. Bagi yang baru bergabung dengan series ini, kita sudah sediakan playlistnya. Jadi kalian bisa mudah mencari di mana episode awal dari series ini. Tapi sebelum kita mulai episode terbarunya, kita akan melihat dulu apa saja yang telah terjadi pada episode sebelumnya, tepatnya pada episode 161. Kemarin, Lo Feng secara mengejutkan telah berhasil memahami semua rahasia pada cawan suci. Ini pun membuat dirinya kembali mengalami peningkatan, dan sekarang Lo Feng telah berada di ranah Tuan Sektor. Keberhasilan Lo Feng disambut baik oleh para penduduk suku Tanduk Emas. Pelan-pelan namun pasti, beberapa orang mulai menganggap kalau ras manusia bukanlah musuh. Tapi tetap saja masih ada yang tidak suka dengan ras manusia. Merasa kalau Lo Feng saatlah berbakat, jadi dia pun dibawa pergi ke tanah terlarang yang menyimpan monumen patung monster besar. Melihat patung itu mengingatkan Lo Feng kepada patung batu yang dirinya dapatkan di benua darah. Ia pun mencoba memahat ulang patung batu tersebut. Hanya saja ini adalah kesalahan yang besar, sebab tekanan yang begitu besar telah diterima oleh 3 tubuh Lo Feng. Gan yang mengawasi Lo Feng sejak tadi memanfaatkan kesempatan itu untuk menyerangnya. Untung saja Lo Feng berhasil bangkit dan mengalahkan Gan dalam pertarungan tersebut. Sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Akibat pertarungan itu, baik Lo Feng maupun Gan sama-sama terluka. Sampai akhirnya Dylan dan kedua penjaga pun datang. Mereka segera menangkap Gan karena telah berani melukai sang utusan. Meskipun begitu, Gan tidaklah takut. Karena baginya umat manusia telah memperbudak mereka. Ia akan menanggung semuanya selama umat manusia tidak menginjakkan kaki lagi di sini. Kedua penjaga berencana untuk menghukumnya, tapi Lo Feng menghentikan tindakan mereka. Sebab dia tahu perasaan Gan yang hanya ingin melindungi tempat tinggal dan rasnya saja. Bisa dikatakan kalau tujuan mereka ini sama. Tapi Lo Feng memberitahu kalau keributan ini sengaja dipancing agar kedua belah pihak saling terlibat konflik besar. Jika terus berlanjut, maka hanya akan menimbulkan banyak korban saja. Lo Feng memberikan tawaran kepada Gan yang ingin berjuang untuk melindungi sukunya, maka mereka harus saling bekerjasama dalam mengalahkan serangga Zerg, monster, dan entitas lainnya. Karena merekalah musuh terbesar mereka. Tujuan Lo Feng saatlah baik, yang mana dia ingin hidup damai bersama mereka. Lo Feng akan mengampuni Gan karena mereka membutuhkan kekuatannya dalam pertarungan nanti. Perkataan Lo Feng telah menyadarkan Gan. Para penjaga akan membawa Gan terlebih dahulu. Dylan meminta maaf karena terlambat datang melindungi tuannya. Lo Feng tidaklah mempermasalahkan hal tersebut. Ia lalu memberitahu kalau kedua patung ini menyimpan rahasia puncak alam semesta. Untuk sementara waktu, Lo Feng akan mencoba untuk terus memahaminya. Dylan paham dan akan membentuk pertahanan demi bisa melindunginya. Di sisi lain terlihat sosok yang telah menghasut Gan untuk menyerang Lo Feng. Tapi siapa yang menyangka rencananya akan gagal. Namun apapun yang terjadi, dia harus menghabisi Lo Feng untuk menyelesaikan tugas pemberian masternya. Dengan kehadiran Dylan di sini, mungkin hal itu tidak akan bisa dia lakukan. Jadi pria ini akan memikirkan rencana lain. Kembali kepada Lo Feng yang sedang memahami patung monster kecil yang merupakan bentuk sebenarnya. Sedangkan patung besar yang ada di hadapannya merupakan semacam replika tingkat rendah yang dibuat oleh makhluk super. Tapi tidak ada tekanan di sini yang memudahkan Lo Feng dalam mempelajari tekstur dari patung besar. Fluktuasi ini disebabkan oleh tekstur yang terbentuk secara terus-menerus. Lo Feng menyadari ada lebih dari 90.000 baris yang diukir dalam patung itu.
Dengan begini, garis itu mampu menciptakan tekanan hukum alam semesta. Hanya saja misteri ini masih jauh untuk Lo Feng pahami, setidaknya untuk sementara waktu. Karena Lo Feng akan terus berlatih sambil mengamati pola yang telah digambar pada patung tersebut. Ia juga tahu kalau di dalamnya, terdapat sebuah metode rahasia. Jika semua itu berhasil, Lo Feng tidak bisa membayangkan akan seberapa besar kekuatan yang dia dapatkan. Di dalam dunia batinnya, monster tanduk emas terus memahat patung batu. Sedangkan klon tubuh Mosa sedang memahami patung monster ukuran kecil. Sepertinya dia berencana untuk memadukan kedua patung itu agar bisa membuatnya mengeluarkan hukum alam semesta. Apa yang Lo Feng harapkan pun terjadi. Ini juga sudah disalin lebih dari 5 juta kali oleh monster tanduk emas. Pada akhirnya mereka bisa melihat sedikit fluktuasi dari hukum asal-usul alam semesta. Monster tanduk emas mulai menerapkan metode tersebut dan menciptakan serangan yang luar biasa. Hal itu bahkan sempat membuat Babata ketakutan. Bagaimana tidak, setelah menggabungkan konsep patung dewa binatang buas, kekuatan serang monster tanduk emas berhasil menghancurkan gunung besar dengan cakarnya. Lo Feng memilih untuk tinggal di sini lebih lama lagi. Di saat kedua klonnya tengah sibuk, maka Lo Feng akan mempelajari metode rahasia pengendali jiwa untuk bisa mengendalikan serangga Zek yang ada di bumi. Setidaknya Lo Feng itu harus mencapai tingkat master dalam pengendalian jiwa. Karena dan begitulah dia mampu mengendalikan sosok kuat seperti serangga Zek. Bagi Babata, setidaknya membutuhkan waktu 1 juta tahun bagi seorang master pedang mencapai master spiritual puncak. Tapi Lo Feng itu telah menerima warisan dari gunung ajaib dan telah membuat frekuensi gelombang mentalnya menjadi 3200. Seharusnya pemahaman Lo Feng akan jauh lebih cepat. 可怕的提升，万星控魂秘法了。要金角巨兽可击。正常借助巅峰精神念应该会快许多。 Selama Lo Feng belajar, Dylan terus melindunginya. Sedangkan pria tua ini teruslah menunggu Lo Feng. Bahkan dia sudah ada di sana selama 100 tahun. Namun mereka berdua itu tidak kunjung pergi. Lantas bagaimana cara dirinya menghabisi Lo Feng? Ia akan kembali menunggu. Di dalam diri Lo Feng, secara perlahan namun pasti pemahamannya mulai membuahkan hasil. Ia telah mencapai level ketiga dari teknik rahasia pengendali jiwa 10.000 bintang. Sudah saatnya bagi Lo Feng untuk kembali ke bumi dan menyelesaikan masalah serangga Zek. Perjalanan pulang pun telah mulai mereka lakukan. Selama proses itu, Lo Feng tengah berada di dalam cairan spiritual untuk meningkatkan gen tubuhnya. Semua itu berjalan dengan lancar dan kini tubuh manusia Lo Feng telah mencapai puncak dari World Master. Babata sampai kaget dengan apa yang ia lakukan. Yang berkembang tidak hanya tubuh Lo Feng saja, namun Mo Yanpin juga. Lo Feng meminta Mo Yanpin untuk kembali ke sisinya. Kini tumbuhan itu telah mencapai World Master tingkat 9 dan telah menambahkan akarnya, yang mana kini total ada 216 akar yang Lo Feng miliki. Semakin sempurna Mo Yanpin, maka evolusinya akan semakin baik. Tapi ia juga akan sulit untuk menembus tingkat dewa abadi atau Undying. Namun Lo Feng yakin kalau Mo Yanpin akan mencapai tingkat tersebut. Selanjutnya adalah monster tanduk emas, yang mana kristal darah akan dirinya serap lagi. Dengan begitulah kekuatannya akan meningkat. Sebelumnya Lo Feng sempat gagal dalam proses penyatuan. Tapi dengan level yang sekarang, Lo Feng yakin monster tanduk emas pasti bisa melakukannya. Kristal darah dalam jumlah yang begitu melimpah telah masuk ke dalam tubuh monster tanduk emas. Dan baru kali ini jugalah Lo Feng merasakan rasa sakit yang luar biasa. Bahkan terhubung juga pada tubuh manusianya. Ia masih belum tahu apakah ini tanda dirinya berhasil atau belum. Namun yang pasti, tubuh monster tanduk emas mulai mengalami perubahan. Lo Feng harus bisa menahan ini sekuat tenaga, karena jika sampai tidak mampu bertahan, usahanya akan sia-sia saja. Setelah perjuangan yang cukup menyakitkan, seluruh kristal darah kini telah menyatu dengan sempurna di dalam diri monster tanduk emas. Ledakan kekuatan juga terjadi di dalam dantian Lo Feng. 也许能成。有的举头，难道？ Ia menjadi senang karena usahanya selama ini tidaklah sia-sia. Ia bisa merasakan dengan jelas kalau tubuh monster tanduk emasnya telah mengalami peningkatan sebanyak 11 kali lipat.
Jika dia mengkombinasikannya dengan tingkat 2 dari dunia asli dan metode rahasia bawaan untuk memperkuatnya, bisa saja kekuatan monster tanduk emas kembali meningkat sebanyak 110 kali lipat lagi. Nah, pada akhirnya perjalanan Lo Fang hampir selesai, karena mereka tidak lama lagi akan mencapai bumi. Dylan membangunkan tuannya. Ia terpukau dan keindahan yang ada di bumi. Lo Fang memberitahu kalau bumi hampir saja hancur. Jadi, ia tidak akan membiarkan kejadian yang sama terulang kembali. Nah, kita lalu dibawa ke sarang serangga Zerg. Asap beracun yang dikeluarkan semakin luas saja. Xu Xin dan yang lainnya telah berada di sini, termasuk juga dengan Lo Fang, yang mana ia akan bersiap mengendalikan serangga Zerg. Hanya saja Xu Xin mengkhawatirkan kondisi dari suaminya. Begitu pula dengan Lei Shan, karena pergerakan dari induk serangga Zerg telah meningkat. Lantas bagaimana cara Lo Fang menjinakkan makhluk tersebut? Lo Fang menenangkan mereka dan meminta Dylan untuk melindungi anggota keluarganya. Keselamatan mereka akan ada pada tangan Dylan. Kapal meteorit pun datang untuk membawa mereka pergi menjauh. Xu Xin meminta suaminya untuk berhati-hati. Setelah melakukan evakuasi, kini Lo Fang mulai melepaskan pertahanan pada area itu. Dia berada tepat di hadapan cangkang serangga Zerg, yang ternyata merupakan kapal luar angkasa. Tanpa pikir panjang, Lo Fang langsung saja menggunakan kekuatannya untuk membawa kapal itu masuk ke dalam dunia dantian miliknya. Untuk saat ini, rencana Lo Fang berjalan dengan lancar tanpa mengalami masalah apapun. Dia juga masuk ke dalam dunia dantian untuk membuka telur dari induk serangga Zerg. Sosok inilah yang dapat mengembangbiakan serangga Zerg. Meskipun dia sedang tertidur, tapi kekuatan mental yang dia miliki sangatlah kuat. Bahkan Lo Fang mampu merasakannya dengan jelas. Lo Fang menggunakan kekuatan dari monster tanduk emas untuk bisa masuk ke dalam kesadaran Ratu Zerg. Ia telah berada di dalam inti energinya, yang ternyata berjumlah lebih dari 10.000. Rahasia kebangkitan pun Lo Fang gunakan untuk bisa mengendalikan semua inti energi tersebut. Tapi belum sempat selesai, perlawanan mulai dilakukan oleh Ratu Serangga Zerg. Inti energi itu mulai saling terhubung satu sama lain dan memberikan perlawanan kepada Lo Fang. Sepertinya ini di luar perkiraan Lo Fang, karena dan kekuatan mental sebanyak itu malah dirinya lah yang akan berusaha dikendalikan. Apa yang dia takuti pun terjadi, karena kini Lo Fang dibawa berpindah ke sebuah tempat. Yang mana di sana saatlah sunyi, sampai pada akhirnya para prajurit serangga Zerg pun muncul untuk bisa menahan Lo Fang. Di tengah ketidakberdayaannya, Lo Fang mengingat tentang perkataan dari Hong mengenai pengendalian diri. Berkat semua itulah Lo Fang bisa sadarkan diri dan memberikan perlawanan balik kepada kekuatan serangga Zerg. Monster tanduk emas pun kembali dirinya simpan. Hanya saja Ratu Serangga Zerg telah bangkit dari tidurnya. Ia pun mulai menunjukkan dirinya kepada Lo Fang dan datang ke hadapannya. Namun ia tidaklah berani menyerang Lo Fang sebab segel jiwa telah berhasil terpasang kepada makhluk itu. Jadi Lo Fang pun dirinya panggil sebagai tuan. 竟足足有1万个。修炼心境不只能修正你的心理。 Nama dari sang Ratu Zerg adalah Irina. Lo Fang bertanya kepada Irina apakah dia mau melawan sukunya sendiri demi perintahnya. Sebagai bawahan dari Lo Fang, Irina akan melayani tuannya, jadi semua perintah yang dia berikan tentu akan dia jalankan. Lo Fang senang mendengarnya dan dia juga akan memberikan bantuan kepada Irina agar kekuatannya bisa meningkat. Sebenarnya kemampuan hukumnya telah mencapai ambang batas menjadi abadi. Jadi mungkin masih terlalu dini untuk meningkatkan kekuatannya. Irina akan membantu tuannya dengan mengembangbiakan prajurit Zerg. Mereka lah yang bertugas untuk membantunya bertarung. Sosok serangga Zerg yang ada di belakang Lo Fang pun telah mengejutkannya. Kumbang tulang bagus dalam pertahanan. Ia sangatlah kuat dalam peran ofensif dalam pertarungan. Wind Shadow memiliki pergerakan yang sangat cepat dan serangannya juga kuat. Hanya saja tubuhnya tidak sekuat kumbang tulang. Selanjutnya adalah serangga Zerg yang merupakan tipe petarung paling kuat. Tubuhnya juga kuat dan memiliki pergerakan yang baik. Ketiga serangga ini merupakan mesin petarung mutlak. Untuk meningkatkan kekuatan mereka ada 3 cara, yakni mengkonsumsi emas kosmik secara langsung. Kedua, puing-puing logam, darah monster ataupun bahan-bahan lainnya. Dan terakhir adalah mayat Zerg yang bisa mereka daur ulang untuk mengisi kekuatan.
Lo Fong bisa membeli mayat serangga Zek dengan harga yang murah, dan dia bisa mendapatkannya dengan banyak. Lo Fong berniat untuk meminta bantuan kepada orang-orang yang sedang nganggur. Selain itu, Lo Fong akan menggunakan para serangga Zek ini untuk melawan balik bangsa mereka sendiri. Rencananya, Lo Fong itu akan membentuk pasukan besar. Setelah dari sana, keluarga Lo Fong pun turun dari kapal otomat. Di sini, Lo Fong memberitahu kalau masalah serangga Zek telah dirinya selesaikan, yang membuat mereka menjadi begitu bangga. Lo Fong telah memberitahu para pemimpin dari 5 negara besar tentang masalah ini, dan begitulah mereka akan sangat lega. Lei Shen meminta Lo Fong untuk tetap tinggal sedikit lebih lama di bumi. Xu Xin juga akan menyiapkan makan malam untuk suaminya. Namun sebelum itu, dia ingin mengajak Lo Fong untuk mengenang masa lalu mereka. Di sini Lo Fong dan Xu Xin mengenakan pakaian lama mereka. Lo Fong harus menyamar karena dia sangat terkenal. Begitu pula dengan Xu Xin. Dan beginilah mereka bisa menikmati waktu bersama. Nah, sayang sekali lagi seru-serunya episodenya pun harus bersambung dulu. Namun sebelum kita akhiri, seperti biasa kita akan melihat preview bagian selanjutnya. Kita diperlihatkan dengan apa yang telah terjadi kepada Lo Fong, yang mana ia telah mengalami suatu masalah sebab berbagai kilas balik terus dirinya alami, yang kemungkinan itu adalah ulah dari musuh yang kuat. Tidak hanya itu saja, namun kita juga diperdengarkan kalau ada semacam entitas yang memberitahu kalau mereka sudah ada di bumi sejak lama. Apakah ini berkaitan dengan serangga Zek? Di sini kita juga diperlihatkan dengan sosok kuat yang mampu membuka celah ruang. Entah siapakah dia, karena Lo Fong dibuat terkejut akan kekuatannya. Afeng, ini到底是什么东西？罗家，你在地球？检测不到信息。 Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.